Semangat membara, tak kenal menyerah, Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Terima kasih hari ini tim Kabar Publik melaporkan peristiwa dari Polresta Tangerang yang telah mengungkap dua kasus yang diungkap oleh Polresta Tangerang bersama jajaran. Hari ini kita laporkan langsung dari Polresta Tangerang. Terima kasih. Izin Bapak 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Kanan Bapak. Kanan dulu, izin Bapak. Ya, kanan. Oke, jadi Sana deh, sana. Ini langsung aja. Satu, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Kapolresta Tangerang dan yang saya cintai, saya banggakan teman-teman media dari Tangerang dan Banten pada umumnya yang telah hadir dalam kegiatan press conference pada siang hari ini. Pada kegiatan press conference ini, kami dari tim Humas Polda Banten bersama dengan Polresta Tangerang akan menginformasikan kepada publik bahwa Polresta Tangerang di tengah kondisi pandemi berhasil menutup Tangerang. Namun, rumah sakit tersebut ternyata tidak pernah mengeluarkan surat keterangan bebas COVID dengan atas nama yang tertulis pada luar itu. Sehingga melalui penyelidikan yang cukup intens dari satuan Reskrim bersama dengan fungsi intelijen lainnya, Polresta Tangerang pada tanggal 14 Agustus berhasil melakukan pengungkapan terhadap orang pelaku yang memalsukan surat keterangan bebas COVID tersebut. Informasi tentang identitas, modus, dan barang bukti yang berhasil diamankan Saja. Jadi pada tanggal 14 Agustus 2021, kami dari Polresta Tangerang jajaran intelijen mendapatkan informasi bahwa ada dugaan pemalsuan surat dan atau membuat surat keterangan palsu, baik itu berkaitan dengan kartu vaksinasi COVID maupun swab antigen yang diduga palsu. Dari hasil penyelidikan di lapangan, jajaran intel dan reskrim mengetahui di salah satu tempat TKP Perumahan Mustika Blok A 06 ada fotokopi Mahakarya. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, didapatkan tersangka inisial BTL alias G, umur 23 tahun, di mana modus operandinya adalah pelaku membuat surat palsu atau memasukkan surat keterangan hasil swab antigen dengan cara men-scan, ya, dengan cara men-scan surat keterangan hasil swab antigen, selanjutnya dimasukkan ke dalam folder, diedit dengan Adobe Photoshop, kemudian diedit sesuai dengan data identitas, ya. Kemudian setelah itu diprint oleh pelaku. Ini adalah modus operandinya. Kemudian pelaku menjual surat tersebut seharga atas harga Rp25.000 per lembar surat, baik itu kartu vaksinasi COVID palsu maupun surat keterangan swab antigen palsu. Kemudian setelah itu dilakukan penggeledahan dan didapatkan beberapa barang bukti, ya, antara lain satu unit CPU merek Alcatraz, kemudian satu unit monitor merek LG, satu unit keyboard merek Emtek, satu unit printer merek Epson, satu merek mesin scan merek Canoscan, satu buah kartu vaksin asli atas nama Sri Kusmiati, kemudian satu lembar surat keterangan asli hasil swab antigen COVID
atas nama Sri Kusmiati, kemudian 1 lembar surat keterangan hasil uang tunai senilai Rp100.000. Terhadap tersangka kita kenakan pasal 263 KUHP dan atau pasal 268 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Saya kembali pada Bapak Ibu. Demikian informasi tentang pengungkapan. Maka di tengah kondisi pandemi COVID dan PPKM yang terus diperpanjang oleh pemerintah, tentu saja seperti daerah Metro Jakarta mengisyaratkan semua orang yang akan masuk ke mall, tempat-tempat strategis lainnya menunjukkan surat keterangan sudah divaksin. Ini merupakan peluang ketika ada pelaku yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan. Dan kami tegaskan bahwa penggunaan surat keterangan vaksin palsu, juga surat keterangan bebas COVID palsu, penggunanya sendiri dapat dipidana karena sang pengguna sudah serta-merta mengetahui bahwa ketika dia divaksin akan ada surat keterangan. Namun ketika dia tidak divaksin meminta surat keterangan, maka secara sadar sengaja mens rea itu ada padanya, sehingga dapat saja penyelidikan diarahkan kepada para pengguna surat keterangan palsu ini. Maka kami menghimbau kepada Bapak Ibu sekalian bahwa vaksinasi nasional adalah cara pemerintah untuk menanggulangi COVID. Sama-sama kita dukung supaya herd immunity di setiap kabupaten, kota, dan provinsi dapat segera terrealisasi melalui program vaksinasi dan menghindarkan diri dari upaya-upaya lain melanggar hukum untuk membuat surat-surat keterangan palsu tersebut, karena akan berimplikasi pidana bagi para penggunanya. Demikian, mungkin ada saran dari Bapak Ibu, silakan. Ini sudah beroperasi berapa lama dan berapa keuntungan yang diperoleh oleh pelaku? Ya, berdasarkan hasil penyidikan oleh penyidik ya, bahwa ada indikasi lebih dari 8 sampai dengan saat ini ya, kurang lebih keuntungannya baru keterangan pelaku 1 juta ya, 1 juta rupiah. Karena mungkin beberapa surat keterangan yang sudah diedit itu bisa jadi itu dihapus ya, kemudian diedit lagi sehingga muncul yang nampaknya kurang lebih ada 8 ya, yang bisa kita analisis untuk dijadikan sebagai barang bukti. Dan apa yang mendasari pelaku untuk berbuat? Ya, tentunya mencari peluang dan keuntungan di masa pandemi COVID-19 ya, untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya. Ya. Cara dia mempromosikan keahliannya melalui media sosial kah, atau memang ada jaringan-jaringannya? Dan yang kedua, itu yang membuat kenapa tidak ditangkap juga, kan dia tadi katakan itu dengan sabar apa meminta dibuatkan kartu keterangan vaksin. Ya. Jadi bisa saya jawab, pelaku ini secara tertutup, ya, secara tertutup pada style, ya. Jadi tidak secara transparan terbuka mengiklankan. Ya. Oleh karena itu membutuhkan proses di mana kita fokusnya adalah bagaimana mengungkap beberapa toko fotokopi, ya, apakah ada indikasi penyalahgunaan, ya, membuat surat antigen palsu atau swab antigen palsu atau vaksin palsu, sehingga anggota kita yang melakukan proses penyelidikan itu yang menjadi informan sekaligus juga mengecek
apakah bisa yang bersangkutan membuat surat izin palsu. Ya. Berarti dari mulut ke mulut gitu ya Pak? Iya, jadi ada indikasi seperti itu. Informasi kita matangkan, kemudian kita menyelidikkan, kita baca ternyata betul. Ya. Dan hasilnya memang harus membayar 2 hari itu. Bagi yang itu memang kenapa tidak dijelaskan juga? Ya, yang ini buat kita lakukan proses ya, pemeriksaan atau panggilan. Ada beberapa orang di sini ya. Apakah data yang dimasukkan di sini adalah hanya bicara namanya ya, kan bisa saja ya, hanya namanya, kemudian katanya pasien fotokopi, sekaligus juga KTP atau Izin komandan. Terakhir ya, Ya, background pelaku sendiri itu siapa? Apakah dia desain grafis atau dia memang dari kesehatan sehingga tahu bahwa akan ada keuntungan dari sini? ya. Kalau di sini hanya lulusan SD. Lulusan SD. Ya. Jadi pendidikan lulusan SD dan sekarang ini penyelamnya, kemudian sebagai karyawan swasta. Ya. Antara pelaku dengan pengguna ini saling kenal nggak sih? Nah ini masih didalami ya. Tadi Pak Kapolres menyampaikan bahwa yang ada namanya di sini akan diminta keterangan. Ya, kita menunggu penyelidikan berlanjut. 8 orang itu ya? Termasuk dokter dan rumah sakit. Ya, tadi disampaikan oleh beliau ada 6 orang yang bernama Nanda, sehingga itu akan diminta keterangan. Dan harganya dan yang vaksin berapa duit dia jual, terus kalau untuk itu yang lain berapa duit? 25.000. Baik teman-teman sekalian, saya menawarkan sedikit satu segmen ketika supaya dapat view lain, tersangka kita bawa ke depan untuk mempraktekkan cara pembuatan. Kita mulai wawancara. Kartunya lagi vaksinnya dia. Pak, ada sini dong. Bagaimana caranya untuk membuat surat keterangan bebas COVID palsu tersebut? Pertama di scan Ini. Kita transfernya di sini. aplikasi Photoshop. Di edit. siswa Pakai tajam ini. Nama itu. Oke, kok surat ini yang punya rumah sakit dapat dari mana? Ini kan akan di-scan. Masih dapat? Oh dari pelanggannya. Berarti pelanggan meminta supaya diubah. Printernya yang digunakan yang itu ya? Misalnya ya. sudah jalan kali. Cukup ya teman-teman ya. Baik, terima kasih. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga mati.